Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Cerita Gusti kembali hadir bersama saya sendiri di sini yang akan menyajikan cerita-cerita misteri disertai gambar ilustrasi. Pada episode kali ini, saya akan menceritakan tentang kisah dari Mas Abi di Pekalongan. Untuk wilayah kita tidak sebutkan secara detail. Tanpa basa-basi, sebelum mulai cerita, intro dulu. Ada sebuah cerita dari Mas Abi pada tahun 2020 awal. Seperti ini kisahnya. Sedikit gambaran, aku bekerja di sales freelance rokok brand yang kurang terkenal. Sebelumnya, aku ditempatkan di Surabaya. Tapi karena wilayah Pekalongan membutuhkan banyak sales dan akhirnya saya ditempatkan di situ. Kejadian ini terjadi di daerah Pekalongan. Di kantorku menyediakan mes untuk karyawan di desa yang tidak disebutkan nama desanya, yang pasti di Kabupaten Pekalongan. Aku tidak pernah menyangka bahwa aku sendiri yang harus mengalami pengalaman ini. Kisah mistisku pada tahun 2020 silam, yang nyasar ke kampung goib. Seperti biasa, setiap hari aku keliling menyusuri jalanan karena kerjaku sebagai sales freelance. Hari itu aku berangkat pada jam 11 siang dengan sepeda motor Supra butut yang setiap kali aku menginjak rem selalu berbunyi nyaring. Hampir setiap hari aku berkeliling menyusuri jalanan-jalanan di perkampungan untuk menawarkan rokok. Karena hanya di kampung-kampung kecil lah rokok tersebut banyak peminatnya. Pada waktu itu, jam di tanganku menunjukkan pukul 3 sore disertai hujan rintik-rintik. Masih kutelusuri jalanan perkampungan yang sepi, berharap menemukan kios-kios kecil yang mau membeli rokokku. Tak terasa waktu sudah jam 5 sore. Aku mulai merasakan hal yang janggal. Mungkin waktu itu mau menjelang maghrib dan ditemani hujan rintik-rintik. Seketika aku melihat ke atas, melihat awan yang sudah petang dan membiaskan warna oranye. Dan waktu itu aku memutuskan untuk beranjak langsung pulang ke mes kantor. Jarak perjalananku sampai ke rumah cukup jauh, membutuhkan waktu 1,5 jam. Tiba-tiba ada penunjuk jalan alternatif yang mengarah ke desa mesku yang kutempati. Saat itu aku langsung membuka Google Map dan ternyata bisa memotong perjalanan sekitar 40 menit. Dan pada waktu itu aku memutuskan untuk lewat jalan cepat. Tapi menurut Google Map, jalan tersebut melewati hutan. Waktu sudah jam 6 sore, seketika itu saya melihat musola kecil sebelum masuk hutan. Mungkin karena tempatnya di pinggir jalan, sedikit warga yang beribadah di situ. Tak ada sesuatu yang aneh ketika itu. Ketika aku duduk di depan musola, tiba-tiba ada bapak-bapak bertanya, "Mau kemana, Mas?" "Mau pulang sekalian menawarkan rokok di desa yang nanti dilewati, Pak." "Oh, rumahnya di mana, Mas?" "Saya kontrak di desa ini, Pak, bareng teman sekantor." "Sendirian?" "Iya, Pak, biasanya sama teman saya. Tapi teman saya sedang sakit jadi dia nggak ikut muter." "Oh, saran saya jangan masuk ke hutan pas maghrib. Kalau bisa, Masnya masuk hutan sehabis sholat isya aja. Apa mau mampir ke rumah saya aja, Mas?" "Emang kenapa, Pak?" "Nggak apa-apa sih, Mas. Kalau saran saya, Masnya berangkat habis isya aja. Kalau bisa, sebelum berangkat berdoa dulu, semoga dijauhkan dari mara bahaya." "Saya tak langsung aja, Pak." "Oh, ya udah hati-hati, Mas. Pesan saya fokus lihat ke depan, kalau ada sesuatu dihiraukan aja." "Oke, Pak, terima kasih atas infonya." Seketika itu saya menghidupkan motor, langsung berangkat. Emang sih pada waktu itu jalan tersebut sepi, tidak seperti hari biasanya. Sambil berjalan saya sering melihat lampu jalan yang mati yang bikin suasana jadi aneh. Makin lurus makin gelap karena semakin rimbunya pohon-pohon pinus. Tak terasa bulu kuduk merinding sendiri. Entah kenapa aku juga tidak tahu, mungkin efek dari cuaca dingin. Di otakku mencoba untuk beranggapan positif, dan aku baru sadar
Jalan yang kulewati ini benar-benar halus, tidak ada yang rusak sedikit pun. Padahal jalanan di hutan itu rusak parah, tapi ini jalan di tengah hutan malah mulus seperti sirkuit Mandalika. Perlahan aku lambatkan motorku, karena di depan aku melihat ada perkampungan yang rumah-rumahnya tertata rapi. Bangunannya pun terbilang bagus dan elok. Aku berhenti di sebuah rumah yang halamannya lumayan luas tanpa pagar bumi. Di samping rumah tersebut ada garasi yang dipakai untuk jualan sembako. Ku coba tawarkan rokokku tersebut kepada ibu-ibu yang umurnya lumayan uzur, mungkin sekitar 70 tahunan. Jalannya pun sudah membungkuk. Kurasa dialah pemilik rumah tersebut. Dan tak kusangka, rokokku yang masih ada diborong semua oleh ibu tersebut. Semuanya dibayar tunai. Betapa girangnya hatiku, tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada ibu tersebut. Dia juga menawarkan untuk ngopi dulu di ruang tamu yang bersebelahan dengan garasi tersebut. Baru selangkah masuk ke ruang tamu itu, refleks bulu kuduku tiba-tiba merinding. Melihat ruang tamunya cahayanya redup, yang nampak jelas hanya kursi dan meja tamu yang besar yang terbuat dari kayu jati. Dan ketika aku pandang sudut ruang tamu yang gelap itu, aku semakin merinding. Aku merasa ada orang berdiri di pojokan sedang menatapku dengan pakaian lusuh dan rambut panjang. Tapi aku tetap berpikiran positif. Mungkin itu hanya halusinasiku karena mungkin perutku keroncongan tadi habis hujan-hujanan. Ada aroma bunga melati juga di ruang tamu tersebut. Singkat cerita, akhirnya aku menolak secara sopan tawaran ibu tersebut, dan ibu itu mempersilahkan aku pergi. Tak begitu jelas dengan muka ibu tersebut karena dari awal dia terus menunduk karena punggungnya yang sudah membungkuk. Bergegas aku menyalakan mesin motorku. Aku lanjut berkeliling di kampung tersebut. Aku kagum dengan rumah-rumah di kampung itu yang bangunannya bagus-bagus dan tertata rapi. Di kampung tersebut tidak ada satupun rumah yang ada pagar buminya. Semua halaman rumah terbuka bebas dengan warna hijau rumput Jepang di setiap halaman rumah. Tapi yang membuat saya heran, selama muter-muter di kampung tersebut, tidak ketemu orang di jalan ataupun yang sedang duduk-duduk di teras rumahnya. Kampung itu begitu sepi, tapi aku tetap berpikir positif. Mungkin karena gerimis, orang-orang pada malas keluar. Masih tetap melajukan dengan pelan motorku, ditemani gerimis rintik-rintik, sambil menengok ke kanan dan ke kiri. Barangkali ada warung makan, tapi tidak kutemukan juga di kanan dan di kiri. Yang ada rumah-rumah bagus yang tertata rapi. Saking kagumnya, aku lupa sudah pukul berapa waktu itu. Tiba-tiba hatiku merasa girang karena aku melihat di ujung jalan ada sebuah warung makan. Tidak pakai lama aku tambah kecepatan motorku. Begitu sampai di warung makan tersebut, aku langsung duduk dan memesan kopi panas. Setelah dia selesai membuatkan kopi, aku langsung pesan nasi satu beserta sate kambing. Karena di warung makan tersebut menunya hanya sate kambing. Setelah selesai makan, aku mau membayar. Aku pun bertanya kepada bapak-bapak penjual, "Jadi ini berapa, Pak?" Bapak itu menjawab, "Bayar pakai nyawamu." Aku pun kaget dan bengong seperti dihipnotis. Tiba-tiba Pak D tersebut kedua tangannya sudah mencekik leherku. Aku pun mencoba melawan sekuat tenaga sambil beristighfar dan membaca ayat kursi. Betapa kagetnya aku setelah kupandangi wajah Pak D tersebut. Ternyata berubah menjadi genderuwo dengan mata lebar melotot dan gigi-giginya yang tajam menyumbul keluar, serta kulit wajah yang hitam dan kasar seperti kulit jeruk. Aku pingsan karena begitu dekat jaraknya bertatap muka langsung dengan genderuwo tersebut. Dan setelah sadar, ternyata aku sudah di puskesmas. Kata teman kantorku, aku sudah menghilang selama 4 hari dan ditemukan oleh orang yang mencari rumput, terjatuh di jurang, dan tersangkut di bawah pohon. Itu adalah salah satu kisah desa goib yang pernah dialami oleh Mas Abi. Jadi intinya, kita jangan lupa untuk selalu berdoa agar dihindarkan oleh mara bahaya. Dan selalu berhati-hati. Tapi lumayan dapat sate gratis.
Demikian episode misteri kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu menyimak setiap episode misteri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalain loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Saya Bagus, terima kasih.